Oke, oke, Bang Gilbert masih ini kok masih belum diputuskan di internal soal majunya Mas Kaisang, Bang Gilbert. Ya tentu internal mereka kita tidak campuri dan bahwa Ya. kemudian dikatakan tidak ada pendaftaran segala macam. Ini kita bicara politik. Saya kira ada beberapa juga teman yang sudah karatan ya. Bahwa di dalam politik kita tidak pernah menemukan hitam putih. Tetapi kemudian kita bisa merasakan baunya, kita bisa merasakan warnanya tanpa terlihat. Itu melalui insting, melalui informasi terbatas dan segala macam. Apakah kemudian keputusan itu berjalan sebegitu saja tanpa campur tangan tenaga atau power yang begitu luar biasa? Siapa yang bisa merubah MA? Bayangkan bisa berubah pendaftaran, berubah menjadi pelantikan. Di mana-mana masuk SD pun bukan usia lulus yang dicantumkan, tapi usia pendaftaran. Bagaimana bisa calon wakil gubernur, calon gubernur usia pelantikan, usia lulus yang didaftarkan? Ini saya kira ini mahasiswa juga mempunyai logika yang tidak bisa kita rubah karena mereka ada juga kalangan intelektual. Mereka yang menjadi pangsa pasar untuk isu ini. Apakah mereka menerima hal seperti itu? Apakah mereka mempunyai juga legitimasi untuk mendapatkan itu? Seandainya mereka bukan anak seorang petinggi. Ini sesuatu hal yang kemudian kita mesti lihat. Bahwa kemudian dikatakan kami ini tidak ini segala macam. Sekali lagi politik itu tidak pernah hitam putih, tetapi kita bisa meraba rasakan, kita bisa mencium baunya, aromanya, walaupun tidak tanpa aroma. Dan seorang politisi kawakan mengerti itu. Betul ya Pak Idrus ya? Nah, tapi dengan putusan MA ini, PDI Perjuangan meyakini nggak bahwa Mas Kaisang ini akan melenggang di Jakarta 1? Saya tidak dalam posisi itu karena belum didaftarkan. Kalau didaftarkan wacana tadi ya. Kemudian kita yakin kita akan berada di lapangan yang sama. Ini kan pertama-tama bereskan dulu landasannya. Kemudian kapalnya mau landing atau tidak. Tapi yang penting landasannya sudah dibikin segala macam. Kita semua tahulah dalam hal begini nih. Politik itu juga buat para mahasiswa, ya seperti itulah kondisinya. Tetapi kemudian insting kita akan terbentuk dengan kita sering diskusi, mendengar senior, kemudian juga membaca keadaan. Itu dibentuk. Tidak ada ilmu di dalam politik yang berasal dari buku. Nah tadi kalau Bang Gilbert menyampaikan soal bahwa ya ini kan masih wacana ya, tapi landasan sudah terbentuk. Tapi kan ini ada suara dari teman-teman DKI Jakarta di Jakarta ya, khususnya dari PKB yang mengusulkan ya udah dipasangkan aja misalnya Mas Anies sama Kaisang. Nah itu gimana PDIP melihatnya? Kemarin juga diskusi itu ada, dan saya hadir di situ waktu kemudian teman dari PKB ditanyakan juru bicaranya. Kata mereka itu seloroh, jadi saya juga susah menanggapi karena itu masih seloroh dari Pak Hasbi, Ketua DPW DKI. Kalau diwujudkan baru di sini saatnya kita kemudian berada di lapangan yang sama. Kalau cuma di awang-awang menunggu tanggal 27 Agustus pendaftaran, semua menjadi sumir, menjadi semacam wacana. Tapi kalau misalnya itu kejadian menerima atau enggak PDI Perjuangan? Kan ini kita berandai-andai. Kita tidak dalam posisi menerima atau tidak. Kita dalam posisi kita ada di lapangan yang sama, mari bertarung. Ada di lapangan sama dan mari bertarung. Kita menuju ke Mas Adi lagi. Mas Adi, kalau kita melihat ini kan perspektif dari partai politik ini belum ada yang mengambil sikap secara jelas ya. Ini semua masih ada di tataran teman-teman di Jakarta, mulai dari PKB, kemudian PDI Perjuangan. Belum ada yang secara firm di tingkat DPP. Ini psikologis dari partai politik ini kenapa belum mengumumkan secara firm? Memang karena masih menyimpan kartunya untuk kemudian nanti aja lah last minute dikeluarkan kartunya siapa tokoh yang akan diusung. Strategi politiknya seperti itu atau gimana Mas Adi melihatnya? Ya saya kira ini semacam beauty contest sebenarnya. Bagaimana untuk menyonding para kandidat ke publik. Kenapa muncul nama Anies Baswedan? Tiba-tiba diusulkan oleh PKB. Saya membayangkan yang mengumumkan Anies sebagai calon itu PKS kalau tidak Nasdem ya. Karena memang jauh-jauh hari dua partai ini sangat tertarik untuk mengusung Anies Baswedan. Saya memahami di antara begitu banyak keraguan partai-partai di luar kubu Prabowo dan Gibran ini, PKB lah yang kemudian membypass nama Anies. Ini kan sebenarnya untuk memberikan kepastian, sangat mungkin Anies itu minimal sudah dapat separuh tiket untuk maju dalam Pilgub. Kan tinggal ini ditawarkan ke partai yang mau gabung, PDIP kah, PKS kah, Nasdem kah tertarik tidak untuk bergabung. Kan begitu jalan ceritanya. Kenapa Anies? Bagi saya tentu PKB punya kalkulasi politik rasional. Karena persoalan elektabilitasnya menjulang. Kalau persoalan kinerja, rekam jejak, itu debatnya bisa
40 hari nggak kelar-kelar itu kita. Oke. Itu panjang ceritanya, karena banyak juga bolong-bolong yang harus disampaikan secara terbuka. Yang ingin saya tegaskan, kalau Anies itu tidak memiliki elektabilitas kuat, tidak mungkin akan diusung oleh PKB. Begitupun dengan partai-partai lain nggak tertarik. Dalam konteks itulah kemudian saya memahami ketika Kim itu menyodorkan nama Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil yang secara rasional diyakini mampu bersaing secara sehat dan kompetitif melawan Anies Baswedan. Cuman itu tadi, saya melihat gestur Golkar, gestur Ridwan Kamil memang lebih happy kecenderungannya untuk maju di Jawa Barat yang menurut kalkulasi Bang Idrus itu rasa-rasanya tanpa mendahului kehendak Tuhan kok gampang untuk menang di Jawa Barat. Kan begitu. Oleh karena itu saya memang agak sedikit provokatif. Kalau ini deadlock, RK nggak mau di Jakarta, harus ada second plan yang dimunculkan dari Kim. Satu-satunya sosok yang menurut saya bisa bersaing dengan Anies adalah Kaisang Pangarap. Saya kira baik. Bukan yang lain. Kita ke Bang Idrus. Tadi kan Mas Adi sempat menyampaikan ya Bang Idrus ya, ada deadlock nih antara Gerindra dan juga Golkar soal pengusungan dari Ridwan Kamil. Saya kira itu betul nggak? Belum deadlock. Ini kan dalam sebuah proses dan kita katakan bahwa kita ingin Kim ini solid. Untuk memastikan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran berhasil, sukses dari pusat sampai ke bawah, dan agar supaya berhasil di bawah ini maka pilkada ke depan ini kita harus menang lebih besar. Ini itu. Nah, oleh karena itu maka kalkulasi politik yang kita lakukan tentu ada dasarnya, ada narasi-narasi yang bisa kita jadikan dasar. Salah satu diantaranya adalah survei. Itulah sebabnya 1-2 minggu ini saya tadi Mas Gibran itu akan keluar survei dan tentu kita umumkan dan itu nanti menjadi bagian daripada dasar untuk menentukan di dalam kesepakatan Kim yang kita itu dan juga tentu Ridwan Kamil misalkan ke Jakarta komitmen kita bersama sebagai anggota Kim ini untuk memastikan bahwa mesin politik kita jalan. Caleg-caleg kita yang kemarin yang sudah terpilih itu juga bisa jalan untuk memastikan karena untuk memenangkan sebuah pertarungan politik itu tidak hanya sekedar satu pihak tetapi harus secara kolektif kita jalan. Silakan Bang Habib langsung ditanggapi tadi pernyataan dari Bang Idrus soal tadi ada deadlock antara partai Gerindra dan juga Golkar. Anda membantah juga Bang Habib? Tadi kan Mas Adi yang menyampaikan itu. Jadi sudah bolak-balik nih Mbak Vita bicaranya. Apa Ini yang saya sampaikan disampaikan juga dengan Bang Idrus hal yang sama sebetulnya bahwa prosesnya sedang berjalan tunggu saja nanti putusannya bulan Agustus. Nanti kita tunggu sampai Agustus. Silakan singkat. Saya sebenarnya mau bertanya nih kepada teman-teman Bang Idrus, Mas Uki sama Pak Habib. Kapan kemudian batas usia dinolkan begitu loh? Karena udah ada beredar foto-foto anak yang dibagikan di sekolah nih. Saya nggak ngerti ini maksud pertanyaannya apa ya. Kalau Anda bicara soal putusan Mahkamah Agung, taruhlah judicial review, saya harus nanggapi karena Anda sudah keterlaluan dari tadi. Jadi kita ini dejavu. Kalau Anda bilang dejavu, saya dejavu juga. Dejavu kejadian ketika ada putusan MK. Anda serang rame-rame, Anda bully rame-rame, Anda fitnah rame-rame. Secara politik, rakyat sudah menghukum Anda dan rekan-rekan Anda. Hancur kalian. Cuma dapat 16%. Secara hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, berbagai putusan, 3-4 putusan, termasuk putusan yang terakhir, Bapak sengketa Pilpres, dinyatakan tuduhan-tuduhan tersebut tidak terbukti. Sekarang Anda ingin ulangi lagi, katakan tadi bertarung di ring yang sama, enggak apa-apa. Silahkan rakyat yang menilai. Jadi gini, taruh Anda tadi katakan adik-adik mahasiswa. Sejarah membuktikan generasi milenial, Gen Z telah menentukan pilihan. Mereka tidak bisa dimanipulasi dengan narasi-narasi penuh fitnah. Narasi-narasi penuh tuduhan yang memang nggak pernah terbukti. Silakan mereka memilih gitu loh. Oke, baik. Kita boleh tepuk tangan. Ini sebetulnya kita tidak membahas soal itu. Kita bicara soal konfigurasi partai politiknya ya. Kita bahas soal konfigurasi. Keterlaluan, nggak apa-apa. Kita kan diskusi nggak apa-apa. Saling tanggapi saja. Biar kita fokus. Kita nggak takut berdiskusi, bagus. Ini kan adik-adik teman-teman menilai semua. Saya tuh agak bingung ya. Sebentar. Ketika apa-apa. Saya mesti luruskan dulu.
Saya tidak menyerang pribadi sehingga saya juga tidak. Saya juga nggak menyerang pribadi kok, enggak. Tapi pertanyaan saya tidak Anda, keterlaluan. Pertanyaan Anda, menurut saya keterlaluan. Saya tidak keterlaluan. Anda yang kurang baca saya media. bisa. Anda tidak baca media saya sehingga menganggap saya keterlaluan. Anda yang tidak baca media, Anda tidak berkaca, gitu loh. Anda tidak melihat sejarah, sudah terjadi, Anda hancur, gitu kan? Oke, yang baik. pertama, yang kedua. Sebentar. Enggak. Saya harus meluruskan. Karena ini. Oke, enggak. Kita bahasnya soal konfigurasi partai politik di Pilkada serentak 2024 ya. Nanti apakah akan ada tokoh-tokoh baru yang juga akan diusung oleh partai politik? Kita akan bahas saat lagi untuk Anda. Gitu loh, jangan dikira kita takut diskusi.